Teman-teman, emang bener ya kalau pinjol itu bisa membekukan rekening bank kita, ya. Mungkin ketika kita galbay, kita sering mendapatkan ancaman atau teror ya, atau mungkin chat dari DC atau dari pihak pinjol yang mengancam untuk memblokir rekening bank kita. Memangnya bisa ya guys seperti itu? Nah, akan kita jawab dalam video kali ini, teman-teman. Oke, dalam video kali ini, kita akan membahas tentang apakah pinjol bisa membekukan rekening bank kita. Yang pertama, kita akan membahas tentang fitos dan fakta terlebih dahulu ya, teman-teman. Di luar sana, masih banyak sekali info yang mengatakan bahwa pinjol itu bisa memblokir rekening kita dan mereka bisa memotong saldo kita secara otomatis dan bahkan bank bisa langsung menutup rekening kita. Dan itu semuanya tidak tepat ya, teman-teman. Jawaban intinya ya, di sini saya tegaskan secara jelas bahwa pinjol tidak bisa membekukan rekening bank kita secara langsung. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kewenangan hukum untuk itu. Lalu yang bisa membekukan itu siapa? Ya tentu pemerintah ya teman-teman, pemerintah aturan undang-undang itu bisa. Tapi kalau pinjol itu tidak akan bisa membekukan rekening kita. Jadi ketika ada yang mengancam, ada yang mengatakan untuk memblokir ya, nanti akan menyedot saldo secara otomatis, saldonya akan terpotong otomatis untuk membayar hutang, itu semuanya tidak benar teman-teman. Nah, yang bisa melakukan pembekuan itu adalah bank ya, dalam kondisi tertentu karena mereka yang memiliki sistem kita. Misalnya ATM kita kemalingan, ya, kena pencurian atau apa, kita bisa lapor, nah maka bank bisa membekukan rekening kita. Atau aparat penegak hukum ya, pemerintah, pengadilan itu tentu bisa. Tapi itu pun harus melalui proses hukum yang jelas ya teman-teman, tidak bisa tiba-tiba dibekukan. Harus ada pengadilan terlebih dahulu, sidang, putusan hakim, dan lain sebagainya. Oke, kenapa pinjol tidak bisa membekukan rekening kita? Yang pertama, karena pinjol itu bukan lembaga perbankan. Mereka tidak memiliki data kita di bank ya guys ya, dan mereka tidak memiliki akses langsung ke sistem yang mengatur rekening kita. Yang mengatur itu ya bank itu guys, dan bank itulah yang bisa memblokir. Dan bank juga tidak akan memblokir jika tidak ada aturan atau tidak ada alasan tertentu. Oke. Nah, ini ada pinjol legal dan ilegal. Kalau yang legal ya, teman-teman, itu tidak boleh sembarangan melakukan tindakan ya. Maksudnya gimana? Maksudnya, dari pinjol legal itu mereka tidak boleh mengancam kita untuk memblokir ya, memblokir rekening, mengancam kita akan menyebar data dan sebagainya. Kalau sampai mereka melakukan itu justru nanti mereka yang akan dikenai hukuman, karena mereka harus taat pada aturan OJK dan mereka tidak boleh mengancam kita. Ya, kita tidak boleh diancam ya dan diintimidasi atau apapun itu tidak boleh ya, teman-teman. Nah, kalau pinjol yang ilegal, biasanya mereka itu penagihannya lebih agresif dan mereka itu mengancam-ngancam biasanya. Nanti rekeningnya diblokir dan sebagainya. Tapi tetap teman-teman, yang legal saja tidak bisa memblokir rekening, apalagi pinjol yang ilegal. Mereka tidak memiliki akses untuk memblokir rekening tersebut. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, jadi yang sering terjadi bukan rekening yang diblokir, tapi biasanya mereka itu yang ngancem-ngancem aja, guys, ya, untuk menekan psikologis kita supaya kita takut dan kita langsung membayar hutangnya. Padahal tekanan yang mereka berikan itu tidak tepat ya, teman-teman, sangat tidak tepat karena faktanya pinjol tidak akan bisa membekukan rekening kita. Oke, nah yang perlu kita pahami teman-teman, mereka itu hanya mengancam ya, walaupun rekening tidak bisa, dibekukan, tapi kita memang masih ada, resiko-resiko lain seperti slik OJK, kredit skor lemah, dan lain sebagainya, tapi itu masalah lain lah teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya pinjol tidak bisa membekukan rekening secara langsung, tapi tetap ada resiko lain ya guys ya, yang sudah saya bahas dalam video-video sebelumnya. Nah, ini ada sumber dan referensinya. Oke, nah buat kalian yang pernah ya diancam-ancam seperti itu, coba kalian share di kolom komentar, nanti akan kita bahas ya, teman-teman.
Oke, cukup sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf, sampai bertemu di video selanjutnya.